Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan benar-benar tergila-gila kepada orang ketiga sampai lupa segalanya. Tanda mantan akan jadi gila betulan. Ya, jadi kita melihat nih bahwa sekarang mantan betul-betul tergila-gila kepada orang ketiga. Kalau mantan belum menikah dengan kita, maka mantan melupakan kita, melupakan segalanya. Ya, yang ada dalam hidupnya sekarang cuman ngejar-ngejar orang ketiga setiap hari. Waktunya betul-betul habis, tenaganya betul-betul habis untuk nongkrong terus di depan rumah orang ketiga, di depan kampus orang ketiga, di depan tempat kerja orang ketiga, agar selalu bisa bersama-sama orang ketiga. Kalau mantan ini sudah menikah, ya, artinya yang dikhianati ini adalah misal mantan istri, ya. Nah, si mantan suaminya ini sedang tergila-gila kepada orang ketiga, maka dia akan lupa segalanya. Dia lupa kepada istrinya atau mantan istrinya, dia akan lupa kepada anak-anaknya, dia tidak pernah pulang ke rumah, waktunya habis, uangnya habis, tenaganya habis untuk ngejar-ngejar orang ketiga. Nah, jadi itu. Dan ketika mantan ini menunjukkan tanda-tanda betul-betul tergila-gila kepada orang ketiga tadi, justru itu adalah pertanda bahwa mantan akan gila betulan. Kenapa demikian? Nah, yang pertama nih, ketika mantan tergila-gila kepada orang ketiga, orang yang sedang jatuh cinta, kasmaran habis-habisan, itu tidak ada kontrolnya lagi. Ya, kalau biasanya mantan ini termasuk orang yang bisa dikatakan pelit. Dia memang punya tabungan. Kenapa dia bisa nabung? Karena dia pelit. Ya, misal ada nih ya, seorang suami punya pekerjaan walaupun tidak tetap lah, tapi ada pekerjaannya. Dia punya income lumayan, tapi istrinya dia suruh cari duit sendiri. Paling banyak dia kasih duit misal 300.000 sebulan. Nah, itu kan menunjukkan suami itu pelitnya luar biasa. Dia bisa nabung, tapi karena dia pelit kepada istri dan keluarganya. Ya. Nah, mantan yang pelit ini, ketika dia sedang kasmaran, jatuh cinta, tergila-gila kepada orang ketiga, maka kontrol pelitnya itu akan hilang. Ya, asal dirayu sedikit oleh orang ketiga, minta beli tas baru, sepatu baru, perhiasan, ya. Kemudian jalan-jalan, keluar kota, dan seterusnya, keluar terus tuh duit. Dan yang namanya belanja itu tidak terasa ya. Kita bawa duit saja tuh, pergi ke mall. Bawa 3 juta, enggak usah kita hitung. 1 jam juga sudah habis tuh untuk belanja. Ya, nah, jadi begitulah mantan. Dan ketika duitnya habis, tidak pegang apa-apa lagi, tabungan habis, dan seterusnya, kira-kira stres tidak mantan? Apalagi sudahlah tidak punya uang, dia dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga. Karena orang ketiga tidak pernah mencintai mantan. Dia cuman senang sama duitnya mantan saja. Dia cuman mau memanfaatkan duitnya mantan saja. Dia cuman mau menghabiskan duitnya mantan saja. Ketika mantan punya duit, dia akan berakting seakan-akan dia mencintai. Dan ketika duit mantan habis,
dia akan mencampakkan mantan begitu saja. Bisa kita bayangkan ya, orang yang sudah punya harapan yang sangat tinggi, sampai kontrolnya hilang tadi, minta apa saja dibelikan. Begitu dia kecewa, semakin tinggi harapannya, semakin sakit kekecewaan itu terasa. Ya, ketika seseorang punya harapan yang amat sangat tinggi, ya, ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka stresnya pun akan menjadi berlipat-lipat. Ketika mantan tidak punya duit, orang ketiga mencampakkan mantan begitu saja. Ya, namanya orang tidak punya duit, kebutuhan jalan terus kan? Mantan mau memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari mana? Pinjam ke orang ketiga tidak mungkin. Ya, maka yang akan dia dekati adalah sahabat-sahabat dan teman-temannya. Ketika mantan punya duit, orang mau bersahabat dengan mantan. Ya, ya kan kalau ditraktir makan, ya, ditraktir jalan, ditraktir nonton, kan orang suka-suka saja tuh yang begitu. Tapi kalau mantan tidak punya duit dan malah mau pinjam duit kepada mereka dan jadi beban untuk mereka, mana mau mereka terus berlama-lama bersama dengan mantan? Ya tidak. Bahkan mungkin saudara-saudaranya mantan, saudara-saudaranya betul, saudara-saudara kandung, kakak adiknya, begitu tahu mantan tidak punya apa-apa, mereka semua menjauh juga. Semua orang misal sudah punya keluarga, sudah punya kebutuhannya masing-masing, tidak mau mereka ketambahan beban satu lagi. Wong tidak ketambahan beban si mantan saja mereka sudah merasa berat kok, apalagi harus ketambahan beban mantan ikut ke keluarga mereka, menjauh semua. Bayangkan hidup mantan yang sebelumnya sangat semarak, bahagia, ramai, bersama orang ketiga di tengah-tengah pujian daripada keluarganya dan seterusnya. Tahu-tahu mantan tidak punya duit dicampakkan oleh orang ketiga, temannya menjauh, keluarganya menjauh, jadi orang yang sangat kesepian dan tidak punya apa-apa. Itu dari tergila-gila kepada orang ketiga, mantan bisa jadi gila betulan. Ya, kita sering lihat kan, orang misalnya bisnis, modalnya besar, kemudian bangkrut. Apa yang terjadi? Stres. Ya. Nah, jadi itulah yang akan terjadi pada mantan. Dari tergila-gila kepada orang ketiga. Jadi gila betulan, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, harapan dan meyakini bahwa orang ketiga itu sangat mencintai dia. Ya, padahal orang ketiga cuma acting saja kan. Begitu duit mantan habis dia pergi. Nah, itu juga bisa membuat mantan jadi delusi, meyakini sesuatu yang tidak pernah ada sekarang. Masih betul-betul meyakini bahwa orang ketiga itu mencintai dia, padahal orang ketiga sudah mencampakkan dia. Nah, jadi ya, mencintai itu biasa-biasa saja. Karena mencintai yang berlebihan, itu akan membuat orang jadi kecewa yang juga berlebihan. Ya, mencintai yang berlebihan itu akan membuat orang menjadi benci berlebihan. Karena itu kita diajarkan ahbib habibaka khaunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, cintailah dengan biasa, dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau cintai itu menjadi orang yang paling engkau benci. Ya. Wa baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan sederhana, dengan biasa saja. Karena bisa jadi orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.